Kucing mungkin adalah salah satu hewan yang banyak dijadikan sebagai peliharaan di rumah. Namun tidak semua kucing punya nasib yang beruntung. Banyak di antaranya terlantar, terbuang hingga sakit dan tak terurus di jalanan. Hal ini yang kemudian menggerakkan hati Wahyu Winono atau yang akrab dikenal sebagai Bim Bim Claw untuk mendirikan tempat penampungan sementara bagi kucing-kucing tersebut. Jadi Claw sendiri itu sebenarnya bentuk organisasinya ya itu 9 Oktober 2016. Tapi untuk kontraknya sendiri rumah singgah Claw ini baru ada tanggal Maret 2017. Pria berusia 33 tahun ini bercerita, sejak dahulu memang ia sudah tertarik dengan binatang. Aktif di dunia penyelamatan hewan atau rescue sejak beberapa tahun lalu, membuat Bim Bim semakin membuka mata bahwa ternyata ada banyak binatang, khususnya kucing membutuhkan bantuan di jalan. Kalau untuk tertarik, saya dari dulu sudah memang tertarik. Bukan hanya kucing, saya ada anjing, ada unggas, ataupun hewan. Saya dari kecil dari keluarga pun sudah cuman untuk terjun membantu kucing-kucing jalanan itu baru di tahun 2016. Dan saya juga pernah mengalami namanya pembulian tapi saya ambil sisi positifnya. Dari situ saya aktif dan nggak berhenti sampai sekarang untuk menolong kucing-kucing jalanan. Nama Claw merupakan nama yang diambil dari kata cat lovers in the world. Nama tersebut diberikan Bim Bim dengan harapan dapat menolong kucing-kucing terlantar tanpa harus terbatas waktu dan tempat. 4 tahun berdiri, saat ini ada sekitar 900 ekor kucing dan 80 ekor anjing jalanan ditampung dan dirawat di rumah singgah tersebut. Total sekarang 4 tahun berjalan ada 980-an. Iya, yang kita tampung saat ini. Tapi yang sudah kita tolong ada hampir 4.000 kasus yang sudah kita tangani. Sekarang rumah singgah kita ada 8, 2 lagi dibangun di depan, terus 2 lagi ada di Manado, kemudian di sini di Parung sendiri ada 5. Di Parung ada 5, dan di Manado juga. Di Manado. Kalau di Manado kita tidak aktif, kita tidak ngambil rescuan ya, karena memang di sana kasus kekerasan itu kecil di jalanan yang ada pembantaian. Jadi kucing, anjing itu dibantai di pasar, itu yang kita fokuskan di Manado. Memang diakuinya tidak mudah untuk menjalankan amanah dalam menolong ribuan kucing terlantar di jalan. Perundungan bahkan sudah pernah dialaminya. Kepolosannya ketika menyukai hewan tersebut, nyatanya sempat membuat Bim Bim merasa terjebak dalam situasi yang tak menyenangkan. Berbagai omongan tak mengenakan seolah datang untuk menjadi sebuah motivasi baru bagi Bim Bim kala itu. Justru pembulian itu adalah titik balik saya terbuka untuk menolong kucing-kucing domestik ya. Karena dunia rescue kita aktif menolong menekan, sedangkan ada sekelompok orang atau penjual yang nakal, mereka nge-breed itu mengembangbiakan tanpa mengikuti prosedur. Sedangkan ada prosedur carefree yang harus dijalani. Di situ saya mendapat titik baliknya, saya dibully massal karena saya sering posting jual beli kucing, walaupun tidak ada transaksi. Tapi saya aktif aja, ini jual kucing, ini beli kucing. Itu hanya beberapa postingan. Ketika saya mengalami punya kucing sendiri, rescue dan itu harus dioperasi, biayanya pun tidak mencukupi, saya membuka donasi. Dan disitulah saya dibully massal. Tapi di situ pun saya sudah berjanji bahwa apa yang terjadi saat itu saya akan menolong orang-orang, teman-teman yang tidak mampu, dan alhamdulillah sampai hari ini terrealisasi. Bagi Bim Bim ada kebahagiaan tersendiri ketika menyaksikan kucing-kucing yang sudah ia selamatkan bisa hidup sehat dan nyaman. Kepuasan saya senang, bahagia, senang ketika apa yang saya tolong itu bisa sembuh, bisa kembali sehat, bisa. Jadi apa yang kita upayakan bersama tidak ada yang sia-sia. Kalau untuk kepuasan saya belum puas karena ternyata selain di sini
kota-kota lain masih butuh rumah singgah lain. Cuma saya berharap bukan hanya saya yang bergerak, tapi orang-orang aktif bergerak seperti jadikanlah, jangan contoh Pak, saya hanya memberikan gambaran, tidak harus berpatokan seperti kita, tapi berharap orang lebih peka lagi untuk ayo kita gotong royong kalau mereka, ayo kita bergotong royong untuk membantu kucing-kucing jalanan. Itu saya berharap di seluruh Indonesia bisa, karena kasus kita di luar kota masih banyak. Memang bukan hal yang mudah untuk merawat ratusan kucing sekaligus dalam sebuah tempat penampungan. Butuh lebih dari 40 kg makanan kering untuk memenuhi kebutuhan kucing-kucing di rumah singgah Claw dalam sehari. Sementara untuk vitamin dan kesehatannya, Bim Bim turut bekerja sama dengan Amor Animal Clinic, sehingga kucing-kucing yang butuh perawatan khusus bisa segera dapat penanganan. Kita butuh 40 kilo. 40 Dua itu makanan keringnya aja, belum termasuk yang pala ayam tadi belum ya? termasuk. Itu satu hari di sini. Karena dibagi 6 tempat di sini. Gitu, belum kepala ayam. Saat ini ada 32 pegawai total. Di 8 rumah singgah. Iya, di 8 rumah singgah itu, dan setiap paling banyak di sini yang bekerja ada 7 orang. Karena kan jumlah kita ke kapasitas nih, kalau jumlahnya banyak kita akan ke untuk pegawai SDM kita harus perbanyak. Karena ada yang khusus yang membersihkan mata, ngasih vitamin, khusus yang membersihin lantai pun juga berbeda. Berbagai cara dilakukan Bim Bim demi terus bisa menyediakan tempat penampungan dan perawatan bagi kucing-kucing yang kurang beruntung. Mulai dari membuka lini usaha di rumah singgah, biaya member hingga menggalang donasi untuk kasus-kasus tertentu. Shelter kita itu harus mencari profit. Jadi kalau saya bilang organisasi non-profit, kalau kalian non-profit bagaimana kalian bisa? Sampai kapan sih orang memberi gitu? Kalau saya tidak setuju dengan, makanya saya bikinnya perkumpulan bukan yayasan. Perkumpulan kita masih bisa mencari profit dari kita bikin usaha di dalam situ, sistem administrasi. Jadi orang yang bawa kucing ke sini pun ada administrasinya. Dia harus bayar 100.000 satu kucing. Tapi ketika orang yang datang tidak mampu membayar, kita tetap terima. Kita tidak pernah menolak. Oh nggak bisa bayar, suruh pulang, enggak. Kita tetap terima. Tapi lebih banyak orang yang membayar karena mereka tahu beban shelter. Itu tidak bisa dikatakan donasi karena itu adalah administrasi. Nah, dana itulah yang kita kelola, pembelian makan, gaji pegawai. Nah, kalau donasi saya bukanya kadang sebulan 2 kali 3 kali. Yuk patungan 10.000 buat bantu operasi kucing ini. Ada kasus tertentu. Nah, itu yang. Nah, biasanya dari situ sisanya kita bayarkan ke klinik. Sampai hari ini kita tidak punya hutang. Saya tidak punya hutang tagihan klinik, saya tidak punya tagihan untuk shelter ya. Bim Bim pun mengungkapkan dirinya masih memiliki sebuah mimpi yang belum terwujud. Di antaranya membeli sebidang tanah yang nantinya akan diwakafkan untuk dibangun sebuah shelter atau tempat penampungan bagi kucing-kucing terlantar. Kucing seringkali menjadi hewan peliharaan yang menggemaskan. Namun tidak semua kucing punya nasib yang beruntung, sehingga banyak di antaranya terlantar hidup di jalanan. Rumah singgah Claw jadi salah satu tempat penampungan yang diperuntukkan bagi kucing-kucing terlantar. Kecintaan Bim Bim, sang pendiri terhadap kucing, membesarkan hatinya untuk memberikan sebuah tempat tinggal bagi mereka yang sakit, terlantar, dan butuh pertolongan. Itulah kisah Rumah Singgah Claw sebagai sisi lain metropolitan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.